Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan ya untuk periode 24 Mei sampai dengan 28 Mei 2021. Jadi tanggal 26 Mei itu hari raya Waisak ya, 2565 tahunnya ya. Jadi libur bursanya tanggal 26 Mei hari Rabu ya. Jadi hari Minggu ini dia hanya 4 hari ya. Saya bahas 6 saham yang berhubungan dengan tambang ya, terutama nikel ya sentimennya, yaitu Antam, Inco, Tins, MDKA, Crash, dan Nikel ya. Jadi 6 saham analisa mingguannya ya. Saya mulai dulu dengan Antam. Di sini kita lihat minggu sebelumnya ya. Jadi minggu lalu dan sebelumnya, 2 minggu lalu ya. Dia memang sempat rebound ya, 3 minggu ya. Kemudian minggu lalu dia koreksinya dalam banget ya. Jadi dia turun lower high, lower low, dan lower close ya. Masuk lagi ke sideways area yang saya kotakin ini ya untuk Antam ya. Jadi Pak Sunar yang sudah punya kira-kira pasang stop lossnya di mana ya? Ya karena low-nya yang terakhir di sini ya 2310. Kalau dia turun banyak 2310, saran saya sih jual dulu ya. Kemudian turun lagi bawah 2170, lebih baik jual dulu semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang buy on weakness Pak Sunar, kalau mau buy on weakness kira-kira di mana gitu ya? Ya kurang lebih ya di sekitar ini ya. Ini adalah area sideways-nya. Sebelumnya kan dia sideways ya, sudah saya gambarkan di kotak ini tuh ya. Jadi di kotak ini tuh dia sideways 2100 ya, 2100 sampai dengan 2500-an kurang lebih ya sideways-nya sebelumnya ya. Jadi kemungkinan dia ada peluang minggu ini turun testing yang 2100 ini ya. Jadi buy on weakness bukan berarti langsung tentu 2100 langsung buy, enggak ya. Jadi kalau dia berhasil rebound ke atas ya, naik ke 2170 di sini ya. Kalau dia turun, kemudian dia suatu saat dia berhasil naik ke atas 2170, boleh buy ya, bagi yang buy on weakness seperti itu ya. Karena kemungkinan dia masuk lagi ke sideways areanya ya. Jadi kemungkinan ya dikasih sekitar, ya minimum dikasih sekitar ini ya, 2400-an ya. Ya mudah-mudahan ya. Jadi dia balik lagi ke sideways-nya, ada kemungkinan ada ya. Jadi yang mau buy Pak Sunar, kalau mau buy, saran saya posisi sekarang sih lebih baik sih buy high sell higher ya. Buy-nya ketika dia berhasil breakout ke atas 2540. Jadi 2540 ini adalah resistennya sebelumnya ya, dia berhasil tembus ke atas ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2540 buy, kemudian naik ke atas 2670 tambah lagi. Ini masih tetap sama ya, saya pakai acuan yang sebelumnya aja. Saya nggak geser lagi karena 2670 dan high-nya di sini 2700 ya. Ini 10 Mei ya. Jadi saya nggak ubah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2670, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh tambah lagi di 2890. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 3040 kembali ya. Ya seperti itu ya. Nah, tapi kecenderungan saat ini sih masih resiko ya kalau mau buy ya. Jadi tunggu buy on weakness, tunggu dia rebound atau buy high sell high aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2540 ya. Jadi seperti itu ya. Banyak bertahap aja, jangan langsung beli banyak gitu ya. Kemudian Inco nasibnya juga sama kurang lebih ya, koreksinya dalam banget ya. Minggu lalu ya, setelah minggu sebelumnya dia naik 3 minggu berturut-turut, kemudian minggu lalu koreksinya dalam lower high, lower low, dan lower close ya. Jadi dia sudah punya, pasang aja stop lossnya di sini ya, 4590 dan 4270 ya. Ini ya. Jadi kalau turun banyak 4270, saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena resiko untuk break dari 4110 ya. Kalau dia break dari 4110, kemungkinan dia koreksinya cukup dalam ya. Kalau kita lihat ada kemungkinan sampai 3500-an sampai 3400 ya. Ada kemungkinan ya. Jadi lebih baik sih jangan memaksakan diri ya. Seperti itu ya. Bagi yang buy on weakness memang belinya sekitar area ini ya, 4100 sampai dengan 4200 ya. Tapi saran saya kalau buy on weakness tunggu ya, bukan berarti tentu 4100 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau berhasil reboundnya ke berapa Pak Sunar ya, minimum ke arah 4270 ke atas. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 4270 barusan buy ya, itu yang buy on weakness. Kemudian yang buy high sell higher Pak Sunar, kalau menurut saya sih mau buy trading buy ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas ini ya, 4840 ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi ini kurang lebih high-nya yang hari
Jumat ya, 21 Mei ya. Jadi di sini kita lihat dia kurang lebih dekat dengan swing high ini ya, di 4840 8 April ya. Jadi ini acuannya kita ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4840, boleh mulai buy ya. Kalau yang mau buy high sell higher ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena dia sebelumnya memang cenderung sideways ya. Memang pernah sempat breakout, kemudian dia tertekan lagi masuk dalam lagi ke bawah ya, ke sideways areanya. Jadi belinya bertahap aja, nanti naik lagi di average up lagi gitu ya. Ini sudah saya berikan juga contoh-contoh average up-nya ya. Jadi kita tinggal ikutin aja yang sebelumnya ya. Naik lagi ke atas 4970, kita tambah lagi. Naik lagi ke atas 5150, tambah lagi. Naik lagi ke atas 5275 ya. Boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 5400, boleh tambah lagi. Jadi tinggal ikutin garis-garis ini aja ya. Kalau mau trading ya, banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif banyak ya. Walaupun di sini kalau kita lihat dari pembelian asing, dia masih koleksi juga ya, saham Inco ya. Jadi rupanya masih cukup menarik sih untuk asing ya, kelihatan koleksi ya. Tapi jangan sampai memaksakan diri hold lama-lama ya, karena ciri khasnya emiten Antam ini ya, Inco, Tins dan MDKA dan lain-lain itu kalau naik bisa naik tinggi tapi kemudian sideways ya. Kalau sideways lama, kalau dia breakdown ke bawah ya, jadi dia bisa turun dalam juga gitu ya. Jadi kita hati-hati aja, jangan sampai bilangnya kalau nyangkut invest gitu ya, nanti bisa lama banget baliknya ya. Dia kalau berhasil kembali lagi, kalau nggak berhasil ya malah nyangkut uangnya. Ini sama dengan sama juga Tins yang nasibnya kurang lebih sama ya. Dia koreksinya dalam minggu lalu, lower high, lower low dan lower close ya. Dia cenderung testing ini ya, 1495 ya, kurang lebih area support yang di sini ya. Kalau kita lihat di bawahnya sedikit banyak Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi yang sudah punya kalau belum pasang stop loss, menurut saya sih pasang stop lossnya di 1560 dan 1495 ya. Seperti itu ya. Kalau turun bayar 1495 ya ada kemungkinan besar akan turun lagi ya. Breakdown di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%. Jadi lebih baik jual dulu kalau turun bayar 1495 ya. Kalau buy on weakness, kira-kira di mana Pak Suntar? Kalau mau buy on weakness ya kurang lebih sekitar area ini ya, 1460 sampai dengan 1500 ya. Jadi bukan berarti turun tembus kena 1400 langsung buy, enggak ya. Nah, kita lihat dulu dia berhasil naik ke atas ya. Naik ke atas mana? Ya minimal kalau sudah berhasil naik ke atas 1500 buy ya. Jadi kalau dia belum berhasil rebound ke atas 1500 ya ada kecenderungan dia akan turun lagi ke bawah ya. Jadi kalau naik ke atas 1500 buy, ada kemungkinan dia sideways kembali seperti sebelumnya ya. Dia lama sideways ya ini ya, selama kurang lebih 1 bulanan lah ya. Kita lihat yang saya kotain ini ya. Kemudian dia berhasil breakout. Ya ada kemungkinan kalau dia sideways juga ya untuk minggu ke depan ya, 1-2 minggu ke depan ada kemungkinan juga dia sideways ya. Jadi menurut saya sih buy weakness ya sekitar sini ya. Kalau mau buy high sell higher ya. Maksudnya kalau mau buy gimana? Ini kan dia high-nya hari Jumat 21 Mei kan dari 1560 ya. Maaf 1665 ya. Jadi kita pakai acuan ini aja ya. Kalau mau buy trading buy ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1665 buy. Seperti itu ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Buy-nya bertahap aja. Ikut dengan yang sebelumnya ya. Masih sama ya, garis-garisnya 1770, 1840, 1915 ya. Itu average up-nya ya. Ya ada kemungkinan kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1665 ya, dan bertahan di atasnya ya ada kemungkinan dia rebound sampai 1915 lah kurang lebih ya. Nah, ini kurang lebih yang sudah saya kasih garisnya sebelumnya ya. Ada yang sudah kena ya, kalau sudah TP ya selamat ya. Jadi yang rajin nonton analisa saham mingguan saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau nggak percaya bisa dilihat ya untuk analisa saham mingguan untuk Tins, MDKA dan lain-lainnya. Jadi belinya bertahap aja, tapi sekarang memang masih resiko ya. Jadi hati-hati juga yang sudah punya ya, jangan terlalu banyak ya. Seperti itu. Memang kalau secara garis besar ya, kalau kita tarik dari Fibonacci retracement dari sini ke sini, dia masih bertahan di atas 61,8% ya. Jadi masih ada harapan lah kalau mau trading istilahnya gitu ya. Tapi ya tetap disiplin pasang trading stop dan stop lossnya masing-masing ya. Kemudian berikutnya MDKA, nasibnya juga kurang lebih sama ya. Jadi turunnya dalam minggu lalu, lower high, lower low dan lower close dia sudah berada di area ini ya, yang saya kotain. Ini garis yang ini adalah garis yang saya kotain untuk yang
Sebelumnya kalau yang mau buy on weakness ya, memang saya sarankan di sekitar ini. Tapi jangan salah paham ya, Pak Sunar ini sudah kena buy on weakness, sudah kena berarti ya, berarti sudah boleh buy. Belum ya, kita belinya ada konfirmasi rebound, ini belum rebound. Kenapa belum rebound? Karena kita lihat di sini dia candlenya masih lower high dan lower low dan lower close dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi jangan tiba-tiba langsung buy gitu, enggak, jangan ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 2400 ya. Kalau dia turun balik 2400, ada kemungkinan dia turun ke 2200-an ya. Masuk lagi ke sideways area yang saya kotain ini ya. Sebelumnya dia sideways panjang ya, 2250 sampai dengan 2650-an lah kurang lebih ya, seperti itu ya. Jadi memang buy weakness tunggu di sini atau di sini ya, tunggu di bawah sekali ya. Tapi sekarang belum ada konfirmasi ya. Jadi kalau buy weakness minimal lah tunggu kalau dia sudah bisa naik ke atas 2560 ya. Ini yang saya pakai garis-garis acuan sebelumnya ya. Tetap gak saya rubah-rubah ya. Masih 2560, kemudian 2620 di sini ya. Kalau dia berhasil breakout lagi boleh tambah lagi ya. Seperti itu. Ini 2640 ini kurang lebih untuk menandakan ini vibrasi retracement 23,6%-nya gitu aja sih. Seperti itu ya. Kalau misalnya terlalu banyak garis-garisnya ini saya hapus satu aja ya. Jadi belinya mulai kalau berhasil naik ke atas 2560 buy, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik lagi ke atas 2620 tambah lagi, naik lagi ke atas 2690 tambah lagi, naik lagi ke atas 2750 tambah lagi. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 2800 seperti itu ya. Sentimennya memang kecenderungan sentimennya MDKA itu untuk emiten emas ya. Tapi sepertinya sih minggu ini dia masih cenderung testing itu ya 2400 ya. Jadi jangan terlalu agresif buy ya. Ya pelan-pelan aja belinya ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2560 ke atas saja ya. Atau sekalian tunggu di garis bawah yang ini ya. Sekitar 2200 sampai 2300 ya. Jadi kalau dia turun kemudian dia berhasil rebound barusan mulai buy ya. Jadi buy-nya juga bertahap gitu ya. Kemudian berikutnya untuk Krakatau Steel ya. Di sini saya perhatikan di sini, kita perhatikan di sini ya. Dia candlenya untuk mingguannya lower high, lower low, dan lower close ya. Dan ini 615 sudah ditembus ke bawah ya. Jadi hati-hati yang sudah punya, pasang aja stop lossnya. Kalau belum pasang stop loss ya, pasang di 605 dan 585 ya. Seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness gimana Pak Sunar? Memang secara sekilas ya, kalau kita lihat di sini ya, ini dia cenderung sideways ya di sini ya. Sideways-nya lama juga ya. Ini kurang lebih di area 585 sampai 680 ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sideways areanya di sini ya. Saya gambarkan ya. Jadi setelah akhir Maret ya dia turun, kemudian April sampai sekarang dia cenderung sideways ya. Turun, naik, turun, naik, turun. Ya kemungkinan dia naik lagi bisa aja ya. Tapi di sini hati-hati kalau dia turun banyak 585 ya. Kalau mau buy weakness sebenarnya buy sekarang sih kalau mau trading sideways-nya boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan kalau dia turun banyak 605 dan 585 jual dulu ya. Jangan memaksakan diri. Ya target terdekatnya di mana Pak Sunar ya? Target terdekatnya kurang lebih sekitar 680 ya. Jadi kalau buy weakness sekarang berikutnya kalau mau tambah lagi di 655, kalau mau tambah lagi di 680, 710 dan seterusnya. Kalau mau buy high sell higher menurut saya sih minimal kalau sudah berhasil breakout ke sideways-nya ya. Kalau nggak suka trading sideways di sini ya, karena ini terus terang sempit ya areanya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 680 boleh buy. Kemudian kalau breakout lagi ke atas 710 tambah lagi, naik lagi ke atas 750 tambah lagi. Ada kemungkinan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 750 dan bertahan di atasnya, ada kemungkinan dia mencapai target sekitar 805 dan 865 untuk crash ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil rebound ya. Ya dia masih sideways ya. Istilahnya raja sideways ya. Lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 minggu dia kurang lebih di area ini ya. Sekitar Fibonacci retracement 50% sampai dengan tengah-tengahnya antara 382,% dan 23,6% kurang lebih ya. Yaitu di area yang saya sebutkan sebelumnya ya. Ini saya kotakin ya. Ini areanya sekitar 585 sampai 680 ya sideways-nya. Itu untuk keras. Kemudian berikutnya untuk nikel di sini kita lihat lower high, lower low dan lower close ya. Jadi dia testing Fibonacci retracement 61,8% ya minggu ini ya. Jadi hati-hati yang sudah punya dia turun
bawahnya 950 ya kan, lebih baik jual dulu semuanya ya. 950 ini acuannya ya. Kalau kita lihat Fibonacci retracement 61,8% di 935 ya, itu maksimum ya. Jadi bisa kita pasang dua level 950 dan 935. Kalau yang mau Pak Sunar, ini kan turun-turun terus ya, memang kalau beli sekarang resiko ya, jadi hati-hati. Saya nggak menyarankan. Kalau mau lebih amannya Pak Sunar belinya kapan? Nah ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, 1055. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1055 kita buy. Naik lagi ke atas 1105 buy. Naik ke atas 1150 kita buy ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini dia testing area ini ya. Ini kurang lebih area resistennya sebenarnya 50% ya. Jadi dia masih di bawahnya ya. Belum berhasil naik ke atasnya. Kita lihat di sini ya, dia turun semua ya. Kemudian 4 minggu terakhir dia berusaha rebound tapi dia gagal ya, turun lagi ya. Jadi Fibonacci retracement 50% di angka 1150 ini masih cukup kuat ya resistennya ya. Jadi jangan terlalu banyak belinya kalau selama di bawahnya 1150 ya. Jadi buy-nya bertahap aja kalau mau trading buy ya. Mulai paling cepat kalau sudah berhasil naik ke atas 1055. Belinya bertahap aja 1105 kalau mau tambah lagi, atau kalau terlalu dekat ya 1150. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1150 boleh tambah lagi, boleh. Maka targetnya adalah lebih ini ya, yang saya kotakin ini ya. Dia akan berusaha untuk naik kurang lebih sekitar 1350 sampai dengan 1385 lah. Ini Fibonacci retracement 38,2% nya ya. Ini saya sebelumnya saya tarik garis ini ya, Fibonacci retracement ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1150 malah makin aman ya. Dia cenderungan dia berhasil capai target Fibonacci retracement 38,2%. Jadi kalau masih di bawahnya terus terang aja masih resiko ya untuk nikel ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak banget ya. Karena risiko ke bawah ya. Jadi kurang lebih sekian untuk analisa saham mingguan Antam, Inco, Tins, MDKA, Kras, dan nikel ya. Untuk periode 24 Mei sampai dengan 24 Mei 2021 ya. Sekian dan terima kasih ya.